Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tetap semangat, tetap sehat, walaupun belajar dari rumah. Oke, hari ini materi kita adalah matematika. Mengenal pecahan desimal. Pecahan dengan materi perkalian dan pembagian pecahan adalah bentuk lain dari suatu pecahan. Jadi kemarin sudah belajar mengenai pecahan ya. Hari ini kita akan mempelajari mengenai pecahan desimal. Kalau kemarin pecahannya pecahan biasa atau pecahan campuran, hari ini adalah pecahan desimal. Ciri dari pecahan desimal adalah tanda koma. Perhatikan. Contoh pecahan desimal. Nah, ini kalau pecahan biasa adalah 3/10. Nah, kalau jadikan pecahan desimal menjadi 0,3. Kemudian ada lagi 3/100. Nah, kalau jadikan pecahan desimal menjadi 0,03. Kemudian 3/1000. Kalau dijadikan pecahan desimal akan menjadi 0,003. Nah, perhatikan angka di belakang koma. Nah, kalau pecahannya ini per 10, maka angka di belakang komanya ini 1. Nah, ini perhatikan satu angka ya. Kalau 2/100 ya, nolnya ada 2, ini perhatikan. Ini angka di belakang komanya juga 2. Nah, 0 dan 3. Kemudian kalau per 1000, berarti angka di belakang komanya ini adalah 3 angka. 1, 2, 3. Pecahan desimal itu selalu kelipatannya ini per 10, per 100, per 1000, per 10.000, pokoknya 000-nya banyak. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, perkalian pecahan desimal. Nah, perkalian pecahan desimal itu bisa diselesaikan dengan 2 cara ya. Yang pertama, perkalian desimal dengan cara mengubah bentuk menjadi sebuah pecahan. Nah, kemudian perkalian desimal dengan cara perkalian biasa. Nah, kalau kalian pernah melakukan perkalian susun lah, caranya nanti hampir sama seperti itu, atau mungkin sama. Ya, kita lanjut. Contoh dari perkalian desimal dengan mengubah bentuk pecahannya. Contoh, ini saya berikan contoh 0,5 dikali 0,25. Nah, penyelesaiannya kita tulis dulu, kemudian kita ubah dulu 0,5 ini menjadi pecahan biasa. Nah, ini 5, karena ini di belakang koma cuma satu angka, jadi per 10. Kemudian 0,25 ini dijadikan pecahan biasa jadi 25/100. Nah, perhatikan, karena ini 2 angka di belakang koma, ini jadi per 100. Ini sama 0,25 itu sama dengan 25/100 kalau dijadikan pecahan biasa. Nah, setelah seperti ini baru kita kerjakan. Nah, perkalian pecahan kan sudah bisa ya kemarin. Yang atas dikalikan atas, yang bawah dikalikan bawah. Jadi 5 dikali 25 adalah 125, 10 dikali 100 adalah 1000. Nah, kalau sudah seperti ini bisa langsung dijadikan pecahan desimal.
125 dibagi 1000. Caranya ya mudah sekali ini. Nah, perhatikan. Kita tulis dulu ya, 125. Kemudian 0 per 1000, jadi nolnya kan 3. Jadi karena dibagi, jadi komanya ini nanti geser ke kiri ya. Sebanyak 3 kali, ya, sebanyak 1000. Kalau 100 berarti 2 kali, kalau 10 berarti 1 kali. Karena per 1000 jadi komanya geser ke sini. Tadi kan 125 di sini, 125 di sini ya. Kemudian dibagi 1000, komanya geser ke kiri sebanyak 3 kali. 1 1 2 3. Nah, komanya ada di sini. Nah, kemudian di sini dikasih 0, jangan lupa 0,125. Udah selesai. Berarti jawabannya 0,5 dikali 0,25 adalah 0,125. Contoh lagi, 1,4 dikali 1,02. Penyelesaiannya kita jadikan pecahan biasa dulu ya. Nah, 1,4 itu sama dengan 14 per 10. Nah, kita tulis dulu satuannya tanpa koma, 14. Kemudian karena komanya ini hanya 1, berarti per 10. Kemudian 1 kali 1,02. 1,02 itu kalau komanya dihilangkan menjadi 100, 2 per 100. Karena ini 2 angka di belakang koma ini sama dengan per 100. Kalau sudah seperti ini langsung dikalikan. Berarti hasilnya 1428 per 1000. Nah, kita tulis 1428 karena bagi 1000 nih langsung aja diberikan komanya di sini. 1 2 3, berarti komanya di sini 1,428. Selanjutnya kita menggunakan cara yang kedua, cara dengan perkalian biasa. Contohnya, perhatikan, ini saya mengambil contoh yang sama ya. Kita lihat nanti hasilnya bagaimana penyelesaiannya. Perhatikan 0,25 dikali 0,5. Nah, cara menyusun perkalian biasa nih, yang mudah ini yang nilainya angkanya banyak ini. Karena 3 angka ini ditaruh di atas saja biar lebih mudah. Nah, seperti ini, 0,25 dikali 0,5. Jadi jangan 0,5-nya di atas ya, biar lebih mudah kalau saya ya. Nah, kemudian ini dikali. Perhatikan. Nah, perhatikan 5 dikali 5, 5. 5 dikali 5, 25. 25, tulis dulu 25 ya, tulis dulu 5-nya ya, 5. Kemudian 5. Nyimpan 2 ya. 2 dikali 5, 10. 10 tambah 2 simpanan tadi adalah 12. Kemudian 0 dikali 5 berapa? 0. 0-nya di sini 0. Oh, selanjutnya 0,25 dikali 0. Jawabannya berapa? 0 ya. 5 dikali 0 kan 0. 2 dikali 0, 0. 0 dikali 0, 0. Sudah. Kemudian jumlahkan. Nah, 5 di sini 5. Nah, hasilnya 5 kan di sini kosong jadi 5. 2 tambah 0, 2. 1 tambah 0, 1. Nah, 0-nya nih. 0-nya di sini. 0 tambah 0, 0. Nah, perhatikan karena komanya ada 3, perhatikan. Nah, angkanya soalnya tadi kan ada, perhatikan angka yang di belakang koma ada 3, 1, 2, 3. Jadi ini hasilnya nanti komanya juga sama, ada 3 angka. 1, 2, 3. Jadi komanya ada di sini ya. Karena
angka di belakang koma ada 3 angka, jadi jumlah semuanya ini loh. Jumlah semuanya ini angka di belakang koma kan ada 3, jadi di sini hasilnya nanti koma angka di belakang koma juga 3 angka, 1 2 3 3 angka maksudnya. Jawabannya adalah 0,125, berarti kan sama ya, ini dengan ini. Hasilnya ini dengan ini sama ya. Nah, 0,25 kalau menggunakan bentuk pecahan dengan menggunakan perkalian biasa. 0,25 dikali 0,5 sama dengan 0,125. Kemudian contoh 2, 15,1 dikali 0,1 hasilnya, nah, kita susun dulu ya, 15,1 dikali 0,1. Nah, perhatikan, 1 dikali 1 1, 5 dikali 1 5, 1 dikali 1 1. Kemudian yang bawahnya 1 dikali 0 0, 5 dikali 0 0, 1 dikali 0 0. Udah selesai. Kemudian ditambahkan, nah, 1 5 1, nah, 1 ditambah 1 tambah kosongnya 1, 5 tambah 0 5, 1 tambah 0 1, 0 nya ini turun. Kemudian ini angka yang belakang koma berapa? 2 angka ya, 1 dan 1, jadi 2 angka, cuma 2 1 2. Jadi hasilnya nanti angka di belakang komanya juga 2, 1 dan 2. Oh, jadi nanti penulisannya seperti ini. Nah, 15,1 dikali 0,1 adalah 1,51. 0-nya ini nggak usah ditulis ya, karena karena 0 di sebelah kirinya angka bilangan bulat. Pembagian desimal itu nggak usah, pembagian desimal caranya adalah 1, dengan mengubah bentuk pecahan. Cara yang kedua dengan cara pembagian susun. Oke, selanjutnya biasa kita gunakan itu istilahnya porogapit ya. Oke, contoh 0,4 dibagi 0,25 sama dengan, nah, penyelesaiannya sama, kita ubah dulu menjadi pecahan biasa ya. 0,4 itu 4/10, kemudian dibagi 0,25 itu 25/100. Nah, ini kan masih pembagian. Nah, agar bisa dikerjakan, kita ubah dulu menjadi bentuk perkalian. Nah, kemarin sudah belajar perkalian pecahan kan. Nah, tinggal di apa kan, dibalik ya. 25/100 menjadi 100/25. Ini sama dengan 400/250. Saya lanjutkan di bawah. 400/250 itu sama dengan, nah, berarti kan disederhanakan lagi ya, karena masih besar pembilangnya, jadi menjadi 150/250. Jadi sama dengan, perhatikan ini 250 dikali 4. Kenapa kok dikali 4? Nah, agar pecahan ini menjadi kelipatan yang tadi ya, 10, 100, 1000, 10.000. Nah, untuk menjadi pecahan desimal. Nah, perhatikan. Nah, 150 dikali 4, 600, 250 dikali 4, 1000. Nah, jadi hasilnya agar mudah dijadikan pecahan desimal nih, hasilnya adalah 1/600/1000 sama dengan, berarti kan kita sederhanakan, kita coret ini 2 angka, ini bisa disederhanakan menjadi 16/10. 16/10 itu sama dengan berapa? Nah, perhatikan. Nah, 6/10 kan 0,6. Kemudian satunya ini 1 di sini. Nah, penulisannya jadi 1,6. Jadi 0,4 dibagi 0,25 sama dengan 1,6.
Selanjutnya, pembagian pecahan desimal dengan cara pembagian susun. Nah, contohnya ya, saya membuat soal yang sama agar bisa tahu perbedaannya. Nah, ini 0,4 dibagi 0,25. Nah, penyelesaiannya ya. Nah, kita kalikan 100 agar komanya hilang ya, agar bisa dikerjakan dengan mudah dengan pembagian susun. Kita hilangkan komanya ini. Dikalikan 100, 0,5 dikalikan 100, kemudian 0,4 juga dikalikan 100. Harus sama ya, misal ini dikalikan 100, ini juga dikalikan 100. Kenapa dikalikan 100? Agar komanya, karena dua angka di belakang koma ini sama dengan kan per 100 ya, 25 per 100. Nah, kalau dikalikan 100 hasilnya kan menjadi 25. Nah, 25 dan 40. Kalau 0,4 dikali 100 adalah 40. Kalau sudah seperti ini bisa dikerjakan. 40 dibagi 25 itu 1 ya. 1 dikali 2,25. Nah, 25. Kemudian dikurangi 40 dikurangi 25 sama dengan 15. 15 dibagi 25. Karena nggak bisa ya. Kan lebih kecil dari 25. Pinjam 0. Pinjam 0. Nah, pinjam 0, jadi di sini dikasih koma, jangan lupa. 150 dibagi 25 baru bisa sama dengan 6. Kemudian 6 dikali 25. Kemudian 150. Kemudian dikurangi 150 dikurangi 150 sama dengan 0. Nah, jadi kalau sudah 0 habis ya. Jadi jawabannya 1,6. Jadi 0,4 dibagi 0,5 sama dengan 1,6. Selanjutnya, ini saya ada contoh soal dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ya, Pak Tagor rata-rata dapat menangkap ikan setiap hari 10,5 kg. Berapa kilogram hasil tangkapan ikan Pak Tagor selama 8 hari? Nah, kita tulis dulu. Nah, diketahui hasil tangkapan ikan per hari sama dengan 10,5 kg. Yang ditanyakan berapa kilogram hasil tangkapan ikan selama 8 hari? Nah, jawabnya rumusnya hasil tangkap ikan dikalikan jumlah hari. Jadi 10,5 dikali 8 hari. Nah, saya akan mengerjakan dengan perkalian biasa ya, perkalian susun. Nah, langsung aja saya tulis 10,5 dikali 8. Nah, dikalikan. Nah, 5 dikali 8 adalah 0, 4. Masih kita simpan dulu 4 ya, 4. Kemudian 0 dikali 8, 0. Nah, karena masih ada simpanan ditambah 4 jadi 4 ya. 4. Kemudian 1 kali 8, 8. Tetap. Perhatikan komanya di sini ada 1 koma ya. Angka di belakang komanya ada 1, berarti 840,0. Jadi nilainya bukan 840 tapi menjadi 84,0. 84,0 ini sama dengan 84 saja ya. Jadi jumlah tangkapan ikan Pak Tagor selama 8 hari adalah 84 kg. Selanjutnya, nah, perhatikan, Dai membeli gula pasir 7,5 kg. Gula pasir tersebut akan dibungkus dalam kantong-kantong plastik kecil. Setiap kantong plastik berisi 0,25 kg. Tentukan kantong plastik yang dibutuhkan Dayu. Nah, ketahui gula pasir 7,5 kg dan kantong plastik yang ukurannya 0,5 kg. Yang ditanyakan, jumlah kantong plastik yang dibutuhkan untuk membungkus gula pasir 7,5 kg. Jawabnya, banyaknya gula pasir dibagi ukuran kantong plastik itu sendiri ya. Jadi kita tulis dulu jumlah plastik sama dengan 7,5 dibagi 0,25. Nah, berarti kan saya mengerjakan dengan pembagian susun ya. 0,25 ya 7,5 dibagi 0,5. Nah, perhatikan karena ini pecahannya 2 angka di belakang koma, saya kalikan 100 ya biar hilang komanya. Nah, jadi ini 700 menjadi ini 750 dibagi 25.
Nah, 757 kita hitung dulu. 75 dibagi 25 sama dengan 3. 3 kali 25 sama dengan 75. Kemudian kurangi. 75 kurang 75, 0. Nah, 0 dibagi 25, nggak bisa. Nolnya turun ini, nolnya turun. Nolnya turun. Kemudian 0, 0 dibagi 0, 0 dibagi 25 nih. Nolnya kan 2 ini, jadi bagi 25, jadi nolnya naik, naik. Jadi 0 dikali 25, jadi 0 dan 0. Nolnya 2. Kemudian 00 dikurangi 00 ya 0. Nah, sudah habis ya. Jadi 750 dibagi 25 hasilnya adalah 30. Jadi jumlah plastik yang dibutuhkan Bayu adalah 30 kantong plastik. Demikian materi kita hari ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat untuk anak-anak mengerjakan tugas kelas 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap semangat, walaupun belajar dari rumah.